Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kembali lagi saya memberikan video pembelajaran. Dan video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan ya bagaimana menghitung pajak bumi dan bangunan atau sering disingkat dengan PBB. Setelah video pada minggu sebelumnya ya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan ya atau sering disingkat dengan PPH. Jadi selain ada pajak penghasilan atau PPH, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu adalah pajak pertambahan nilai. Namun untuk pajak pertambahan nilai ya atau PPN itu tidak saya jelaskan. Ya, kenapa? Tidak saya jelaskan karena untuk menghitung PPN ya atau pajak pertambahan nilai itu sangat mudah anak-anak. Jadi kalian tinggal mengalihkan saja ya tergantung dari tarif PPN-nya. Kalau PPN-nya 5% ya tinggal dikali saja ya dengan harga jualnya berapa. Gitu ya. Nah, untuk yang PPN itu tidak saya jelaskan ya karena memang dalam ujian pun ya untuk menghitung pajak pertambahan nilai ya atau PPN ya itu jarang sekali ya yang keluar. Yang sering keluar itu hanya pajak penghasilan atau PPH dan juga pajak bumi dan bangunan ya, atau PBB. Oke, kita eh, lanjut saja ya ke inti materi ya bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan ya. Nah, sebelum itu ya sebelum kalian menghitung ya pajak bumi dan bangunan ya terlebih dahulu kalian harus paham dulu ya tentang rumus-rumus ya mencari PBB ya. Nah, bagaimana rumus mencari pajak bumi dan bangunan? Nah, skemanya adalah seperti ini. Ya, ini saya sudah saya siapkan ya skema menghitung pajak bumi dan bangunan yaitu seperti ini. Jadi pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah kalian mencari dulu yang namanya nilai jual objek pajak ya atau sering disingkat dengan NJOP. Nah, NJOP ini tergantung dari soalnya ya. Ada soal ya yang hanya mencantumkan tanah dan bangunan saja ya. Ada juga soal yang mencantumkan empat-empatnya ada tanah, ada bangunan, ada taman dan juga ada pagarnya. Nanti disesuaikan saja ya. Dikondisikan saja ya sesuai dengan permintaan. Ya, jadi kalau dalam soalnya hanya ada tanah dan bangunan, ya kalian cukup menghitung tanah dan bangunannya saja. Jadi kalau misalkan dalam soal itu lengkap ya, disertakan empat-empatnya ada, tanah, bangunan, taman, dan pagarnya ada, ya berarti kalian juga harus menghitung empat objek pajak ini. Gitu ya. Nah, bagaimana ya cara perhitungannya? Cara perhitungannya itu cukup mudah ya. Jadi kalian satu-satu dulu ya menghitung NJOP-nya. Jadi pertama kalian menghitung dulu NJOP tanah. Ya, caranya adalah dengan cara mencari luas tanahnya ya. Nah, tanah di sini yaitu diibaratkan bentuknya adalah persegi panjang. Ingat dalam matematik ya, kalau kita mencari luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Jadi cara menghitung NJOP tanah ya caranya adalah hitung dulu luas tanah ya. Rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Nah, kemudian hasilnya berapa tinggal dikalikan dengan harga per meternya berapa gitu ya, harga per meter tanahnya berapa. Nanti kalau sudah hasilnya taruh di sini. Nah, begitu pula dengan bangunan sama ya, cara menghitung NJOP bangunan juga sama, cari dulu luas bangunan ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa dikalikan, kemudian dikali dengan harga bangunan ya per meternya berapa ya. Nanti taruh di sini hasilnya. Begitu pula dengan taman sama ya, cara mencari NJOP taman ya. Kalian cari dulu luasnya ya, panjang kali lebar
ya, kemudian hasilnya berapa dikalikan dengan harga per meternya berapa. Ya, nanti taruh hasilnya di sini. Ya, nilai NJOP pagar juga sama, ya dicari. Cara mencarinya sama, ya cari dulu luas pagar, ya. Cara mencarinya adalah panjang kali lebar, ya berapa hasilnya tinggal dikalikan ya dengan harga per meternya berapa. Ya, nanti taruh di sini hasilnya berapa. Ya. Nah, kemudian ya, kalau sudah menghitung NJOP tanah, bangunan, taman, dan pagar, tinggal anak-anak menjumlahkannya. Ya, nah menjumlahkan nanti hasilnya taruh di sini. Ya, nah ini adalah namanya jumlah NJOP, gitu ya. Jadi NJOP tanah, NJOP bangunan, NJOP taman, NJOP pagar, kalau sudah dicari dan sudah ada hasilnya, ya hasilnya sudah ada di sini, ya tinggal nanti dijumlahkan. Ya, nah itu adalah namanya jumlah NJOP. Nah, jumlah NJOP ya nanti akan dikurangi, ya akan dikurangi dengan NJOP TKP, ya nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, dalam soal ya NJOP TKP ya itu besarnya selalu sama, ya. Jadi besarnya selalu sama, ya. Itu adalah sebesar 12 juta, ya. Jadi ini selalu tetap ya besarnya. Jadi soalnya soal yang bagaimanapun ya NJOP TKP-nya itu akan selalu sama ya sebesar 12 juta. Jadi kalau dalam soal itu tidak disertakan ya NJOP TKP-nya, ya kalian harus ingat ya bahwa NJOP TKP itu selalu tetap ya besarnya adalah sebesar 12 juta gitu ya. Nah, tinggal dikurangi ya NJOP dikurangi dengan NJOP TKP ya. Nah, hasilnya taruh di sini. Nah, ini namanya adalah NJOP KP ya atau nilai jual objek pajak kena pajak. Gitu ya. Jadi kalau sudah dikurangi ya dengan NJOP TKP ya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ya itu hasilnya adalah NJOP KP ya atau nilai jual objek pajak kena pajak. Nah, nanti NJOP KP-nya itu kalian kalian lihat ya. Nanti ada dua kemungkinan. Ya, ada yang di atas 1 miliar, ada yang di bawah 1 miliar. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di atas 1 miliar? Nah, kalau di atas 1 miliar ya adalah rumusnya ini. Dikali 40%, ya kemudian hasilnya berapa dikali lagi dengan 0,5%. Nah, itulah ya tarif PBB yang harus dibayar. Ya, tapi bagaimana kalau misalkan ya NJOP KP-nya di bawah 1 miliar. Nah, kalau NJOP KP-nya di bawah 1 miliar, berarti gunakan rumus ini. Ya, dikalikan dengan 20%, nanti hasilnya berapa? Dikalikan lagi dengan 0,5%. Ya, nah itulah ya tarif PBB yang harus dibayar. Gitu ya. Oke, untuk yang lebih jelasnya ya ini saya sudah menyediakan ya satu contoh soal ya, ini contoh soalnya ya, ini saya bacakan. Jadi di sini Ibu Holis yang memiliki sebidang tanah ya dengan panjang 20 meter dan lebar 20 meter. Nah, di atas tanah ya itu didirikan bangunan ya yang panjangnya 10 meter dan lebarnya juga 10 meter ya. Nah, di daerah tersebut ya harga tanah per meternya ya harga per meter perseginya itu adalah Rp350.000 dan harga bangunan ya per meternya itu adalah Rp500.000 ya. Nah, di sini dijelaskan ya nilai jual kena pajaknya ditetapkan 20% dan 0,5%. Ya, dan di sini juga dijelaskan ya NJOP TKP-nya ya itu adalah sebesar 12 juta. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan berapa PBB yang harus dibayar oleh Ibu Holis ya. Nah, kebetulan di sini soalnya adalah dalam bentuk pilihan ganda. Ya, oke kita langsung saja ya ke cara menjawabnya ya. Nah, cara menjawabnya adalah ini ya. Sesuai dengan skema ya rumus di atas ini.
Nah, ini ya cara menghitungnya. Nah, karena dalam soal ya itu kan hanya dicantumkan ya NJOP-nya hanya dua saja, hanya tanah dan bangunan. Ya, jadi tidak ada pagar, tidak ada taman. Ya, jadi kalau hanya dicantumkan tanah dan bangunan saja, ya berarti kalian hanya cukup menghitung tanah dan bangunan saja. Ya, pagar dan juga taman nggak usah dihitung. Ya, nah bagaimana cara menghitung NJOP tanah? Tadi ya, tadi sudah saya jelaskan. Pertama kalian mencari dulu luas tanah, ya panjang kali lebar. Nah dalam soal kan panjang tanah 20, lebar tanah 20, ya. Nah, berarti luas tanah 20 dikali 20 besar luasnya adalah 400, ya. Nah, 400 nanti dikali ya dengan harga tanah per meternya, per meter perseginya. Dalam soal itu ya, harga tanah per meter perseginya adalah 350.000. Ya, nah tinggal dikalikan, berarti 400.000 dikali dengan 350.000. Nah, hasilnya adalah ini, ya 140 juta rupiah. Nah, kemudian cari lagi NJOP bangunan. Ya sama, cara mencari NJOP bangunan ya. Kalian cari dulu ya luas bangunan. Ya, rumusnya sama, panjang kali lebar. Ya, dalam soal panjangnya 10, lebarnya 10. Berarti 10 kali 10 adalah 100. Ini adalah luas bangunan. Ya, kemudian dikalikan dengan harga bangunan per meternya. Ya, dalam soal ya harga bangunan per meternya adalah 500.000. Ya, berarti tinggal dikalikan 100.000 dikali dengan 500.000, hasilnya adalah 50 juta. Gitu ya, berarti NJOP bangunan besarnya adalah 50 juta. Ya, nah taman ya nggak usah dihitung, pagar nggak usah dihitung karena tidak ada. Nah, tinggal kita jumlahkan. NJOP tanah dengan NJOP bangunan kita jumlahkan 140 juta ditambah 50 juta, hasilnya adalah 190 juta. Ya, berarti jumlah NJOP-nya adalah 190 juta. Ya, nah ingat NJOP dikurangi dengan NJOP TKP ya, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ya, besarnya itu adalah 12 juta. Ya, berarti 190 juta dikurangi dengan 12 juta, hasilnya adalah 178 juta. Nah, 178 juta ini adalah NJOP KP ya, atau nilai jual objek pajak kena pajak. Nah, sekarang tinggal kita lihat ya, NJOP KP-nya itu di atas 1 miliar atau di bawah 1 miliar ya. Kalau 178 juta itu sudah barang pasti ya, itu adalah di bawah 1 miliar. Ya, berarti kalau di bawah 1 miliar digunakan rumus ya kali 20% kali 0,5%. Ya, tinggal langsung saja ya. 178 juta dikali 20%, hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah 35 juta 600 ribu rupiah. Ya, nah tinggal dikali lagi dengan 0,5%. Ya, hasilnya adalah ini. Ya, 178 ribu ya. Nah, berarti tarif pajaknya adalah sebesar ini, sebesar 178 ribu rupiah. Berarti ya tarif PBB yang harus dibayar oleh Ibu Kholis ya itu adalah 178 ribu rupiah. Ya, 178 ribu. Ya, sorry ya, 178 ribu. Ya, berarti ini ya yang harus dibayar oleh Ibu Holis ya, 178 ribu. Ya, berarti jawabannya adalah ini ya. Jawabannya adalah yang D. Ya. Kayak gitu ya. Jadi intinya di sini dulu nih ya. Intinya dari di NJ OPKP. Ya, nanti dilihat NJ OPKP-nya di atas 1M atau di bawah 1M. Ya, kebetulan kan kalau 178 juta itu kan di bawah 1M. Ya, berarti gunakan rumus dikali 20% dikali 0,5%. Ya, 178 juta dikali 20%, hasilnya adalah ini. Ya, 35 juta 600 ribu. Nah, kemudian kali lagi dengan 0,5%. Nah, hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah 178 ribu. Ya, nah berarti yang harus dibayar oleh Ibu Kholis adalah ini.
ya 178.000 ya. Oke, itu saja ya yang saya bisa sampaikan ya pada kesempatan kali ini ya. Mohon kalau misalkan sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya, boleh langsung japri ke saya atau boleh juga ya di kolom komentar, ya boleh juga di kolom GCR ya. Dan jangan lupa ya, YouTube Bapak tolong nanti di subscribe ya, di like and subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan pada video tutorial kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.